Halo teman-teman, balik lagi sama Kang Odin. Di video sebelumnya kita sudah mengenal para pelaku komunikasi dalam bahasa Sunda atau subjek-subjek dalam bahasa Sunda. Di video kali ini kita akan mulai mengenal objek yang ada di sekeliling kita dalam bahasa Sunda. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share supaya kita banyak temennya yang belajar bahasa Sunda atau yang mendalami bahasa Sunda. Dan juga sebetulnya ini sebagai upaya untuk kita melestarikan bahasa lokal kita, bahasa asli kita sebagai salah satu warisan ataupun kekayaan yang ada di Nusantara. So, mari kita mulai. Di video kali ini, Kang Odin ingin mulai dengan mengenal anggota tubuh. Ya, anggota tubuh itu kan mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nah, dalam kesempatan ini, Kang Odin ingin membahas dulu anggota tubuh yang ada di bagian kepala. Di bagian kepala itu kan banyak sekali ya, ada mata, hidung, telinga, kemudian jidat, rambut, dan lain-lain yang itu semua dalam bahasa Sunda memiliki keunikan tersendiri karena seperti yang sudah kita pelajari di materi awal mengenai undak usuk basa alias tingkatan-tingkatan dalam berbahasa Sunda atau tata krama dalam berbahasa Sunda, maka dalam penyebutan bagian-bagian tubuh itu juga ada undak usuk basanya. Seperti misalnya kita mulai dari bagian kepala secara utuh. Kepala secara utuh dalam bahasa Sunda lemes itu adalah mastaka. Bahasa lomaknya adalah sirah dan bahasa kasarnya itu adalah hulu. Kemudian di atas kepala itu ada rambut. Rambut dalam bahasa Sunda halus atau lemes itu adalah rambut. Tetapi kalau bahasa Sunda loma dan kasarnya itu adalah buuk. Kemudian ada jidat. Ya, seperti yang teman-teman lihat jidat Kang Odin sangat lapang sekali. Jidat dalam bahasa Sunda lemes itu adalah taar, ya. Tetapi kalau bahasa Sunda loma dan kasarnya itu adalah tarang. Kemudian turun sedikit ada alis. Nah, kalau alis bahasa Sunda lemesnya itu adalah kening dan bahasa Sunda kasarnya dan juga bahasa lomaknya itu adalah halis. Di bawah halis itu ada mata. Kalau mata bahasa Sunda halusnya atau lemesnya itu adalah soca. Kemudian bahasa kasarnya itu adalah panon. Lalu ada juga pipi. Kalau pipi bahasa Sunda halusnya itu adalah damis. Dan bahasa Sunda loma serta kasarnya itu adalah pipi. Lalu ada hidung. Kalau hidung bahasa Sunda halusnya itu adalah pangambung. Lalu bahasa Sunda kasar dan juga lomanya itu adalah irung. Lalu kita juga mempunyai mulut, ya. Kalau mulut bahasa Sunda halusnya itu adalah baham dan juga bahasa Sunda kasarnya itu adalah sungut. Bagian mulut itu juga ada bibir. Kalau bibir bahasa Sunda lemesnya itu adalah lambai dan bahasa Sunda loma dan kasarnya itu adalah biwir. Lalu ada juga gigi. Kalau gigi bahasa Sunda halusnya itu adalah waos dan bahasa Sunda kasarnya itu adalah huntu. Di dalam mulut ada lidah. Kalau lidah bahasa Sunda halusnya itu adalah ilat dan bahasa Sunda loma ataupun kasarnya itu adalah letah. Di bagian akhir itu ada dagu. Kalau dagu bahasa Sunda halusnya itu adalah angket dan bahasa Sunda loma serta kasarnya dagu itu adalah gado. Ya. Itulah teman-teman anggota tubuh bagian kepala dalam bahasa Sunda. Sekali lagi, jangan sekali-kali kita lupakan materi mengenai undak usuk basa.
karena setiap istilah atau setiap kata, setiap objek dalam bahasa Sunda di bagian-bagian tertentu itu memiliki tingkatan bahasanya tersendiri. Agar apa? Agar kita tepat dalam menerapkan bahasa Sunda pada saat kita berbicara dengan orang Sunda. Sehingga dalam penguasaan undak usuk basa itu juga sering diartikan bahwa semakin halus bahasa yang digunakan oleh seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kesopanan atau tingkat kesantunan yang dimiliki oleh orang tersebut. Itu dulu untuk pengenalan objek dalam bahasa Sunda di video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, dan terus dukung channel ini supaya terus berkembang agar kita bisa belajar bahasa Sunda bersama-sama. Demikian, Assalamualaikum, sampai jumpa di video berikutnya.